Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bicara sedikit mengenai cek kosong. Cek kosong adalah cek yang mana di sini tidak bisa diuangkan dikarenakan apa? Karena ditolak oleh penyedia dana saat si penari ingin menguangkan cek tersebut dikarenakan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup. Akibat cek tidak bisa diuangkan, terjadilah gagal bayar. Cek sendiri merupakan alat pembayaran, sedangkan kegagalan pembayaran utang merupakan salah satu bentuk uang prestasi. Uang prestasi yaitu keadaan apabila salah satu pihak di dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa atau overmark. Prestasi merupakan sesuatu yang dapat dituntut pemenuhannya. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terbagi dalam 3 macam, yaitu prestasi untuk menyerahkan sesuatu, prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, dan prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu. Nah, di sini ketika kita bicara mengenai prestasi, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika seseorang dikategorikan sebagai atau melakukan uang prestasi, yaitu debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya, debitur keliru berprestasi, atau pemenuhan prestasi tidak seperti yang diperjanjikan, dan di sini debitur terlambat berprestasi. Apabila seseorang telah ditetapkan prestasinya sesuai dengan perjanjian, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau menaatinya. Apabila dia tidak memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan, maka dia dikategorikan sebagai uang prestasi. Pasal 1267 KUH Perdata, atas uang prestasi tersebut di sini kreditor dapat menuntut untuk meminta pelaksanaan perjanjian, atau bisa juga menuntut untuk meminta ganti rugi, atau bisa juga meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau bisa juga di sini untuk menuntut dalam perjanjian timbal balik, di sini dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi. Pada pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa ganti rugi dapat berupa yaitu 1. Biaya atau kosten, yaitu pengeluaran yang telah dikeluarkan akibat uang prestasinya debitur, misalkan biaya perjalanan. Rugi atau skaden, yaitu berkurangnya harta benda sebagai akibat dari uang prestasi. Bunga atau interest, yaitu keuntungan yang mungkin didapat apabila tidak terjadi uang prestasi. Nah, di sini selain dikategorikan sebagai uang prestasi dalam penerbitan cek kosong, penerbitan cek kosong di sini juga bisa dikategorikan sebagai penipuan. Kemungkinan kegagalan pembayaran tersebut dilakukan untuk melakukan dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUH Pidana apabila unsur-unsur dari penipuan itu terpenuhi. Yaitu di sini adapun unsur-unsur tersebut yaitu harus menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi tindakan yang dilakukan oleh penerbit cek kosong di sini dimungkinkan adalah dia menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tindakan tersebut juga adalah melawan hak, yaitu melawan hak dari pihak yang lainnya. Dan baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan atau tipu muslihat, maupun dengan karangan pernyataan-pernyataan bohong membujuk orang lain supaya menerbitkan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, di sini adalah bisa dikategorikan sebagai penipuan. Nah, akibat dilakukannya penipuan tersebut atau terlanggarnya pasal 378 KUH Pidana, maka di sini yang bersangkutan bisa diancam hukuman penjara paling lama adalah 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.